Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semua pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anakku sekalian, alhamdulillah pada siang ini kita masuk pada pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam pada KD yang keempat ya, yaitu KD tentang apa tuh? Manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini campuran ya, kelas IPA 1 dan IPS 1 ya. Baik, absen dulu. Gita Sunarti, Hadir Pak. Dian Faizal, Hadir Pak. Intan Safitri, Hadir Pak. Abil Iqbal, Hadir Pak. Fardil, Hadir Pak. Fatur Rahman, Hadir Pak. Rian Widya, Hadir Pak. Aliska, Hadir Pak. Restu, Hadir Pak. Siti, Hadir Pak. Nanda, Hadir Pak. Nursia, Hadir Pak. Tirta, Hadir Pak. Muhammad, Hadir Pak. Rehan, Hadir Pak. Noval, Hadir Pak. Rifki, Hadir Pak. Muhammad Farel, Hadir Pak. Muhammad Iksan. Hadir Pak. Kurang lebih 19 orang ya. 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 Baik. Anak sekalian, sebagaimana biasanya sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita diawali dengan doa dengan tujuan berharap kepada Allah agar pembelajaran kita ini dapat diberikan kepahaman oleh Allah sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana? Pikirannya rapi ya semua. Ya, Hadir Pak. Alhamdulillah. Oke. Pak Dodo sudah. Ini kelompok ini sudah dibentuk ya kayaknya. Sudah terbiasa dengan pembelajaran ini ya. Materi sebelumnya seperti ini ya. Ya Pak. Baik. Kelihatan sudah pas. Oke. Kita doa dulu ya. Kita bersama. Saya minta satu orang yang siap memimpin doa. Siapa? Pak. Rian Widya. Siapa? Rian. Rian Oke. Widya. Rian Widya, silakan. Ajak teman-teman kita berdoa bersama. Teman-teman, sebelum memulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sadaqallahul azim. Doanya variasi ya. Ya. Hari doa Fatihah mungkin sudah panas ya, doanya cepat sekali ya. Oke, anakku sekalian. Kita masuk materi tentang manfaat kejujuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini salah satunya adanya melalui metode pembelajaran kita dengan PBL ya. Diharapkan kita bisa memahami ya, makna daripada kejujurannya sebenarnya ya. Hakikat daripada kejujuran seperti apa, maka perlu kita belajar mencari tahu hikmah, manfaat, keuntungan atau kerugian pada saat kita tidak menunjukkan satu sikap yang tidak baik ya. Untuk mendapatkan kemuliaan dari pribadi masing-masing, maka dia perlu menunjukkan satu sikap yang mulia, yaitu tentang kejujuran. Kejujuran itu berpotensi pada sikap dengan lisan kita, tutur kata atau tutur kata kita, dengan tindak laku kita, bahkan dengan perasaan kita. Jadi kita kategorikan bahwa kita dalam bersikap jujur. Baik anakku sekalian, sebelumnya kita pahami bersama bahwa dari satu materi ke materi lain, jauh sebelumnya kita telah pelajari tentang materi kontrol diri,
ya. Terus Asmaul Husna. Minggu lalu kita pada bagian sesuai dengan pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi tentang sifat dan kejujuran itu sendiri. Jadi orang yang berlaku jujur itu pasti punya resiko mendapatkan daripada manfaat itu sendiri. Ya, oke. Kira-kira manfaat ini menurut kalian ada landasan tidak? Ada dasarnya tidak? Dalam materi ada tidak? Ada ya? Di mana? Di surat apa? Ada yang bisa sebut dalam surat apa? Di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 4 sampai 88. suratnya keempat, yaitu surat An-Nisa ayatnya 58. Boleh Pak baca kita sama-sama ya? Kita cermati bacaan ini baik dari lafaz atau makhrajnya dan juga tentang masalah tajwid. Berikutnya juga setelah kita baca, kita juga baca dia punya terjemahnya sehingga kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan kejujuran itu sendiri. Sama-sama ya Ibu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya pada ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu buka suara ya. Baca Al-Quran dengan mental yang bagus ya. Ulang. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha amanati ila ahliha. Jangan lihat pegurunya, lihat bacaannya, lihat hurufnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Masih ada kedengaran itu sami'an. Bacaannya jelas bukan sami'an. Makanya dengar baik-baik cara melafadznya. Karena Al-Quran itu bila dilafadzkan salah huruf penyebutannya maka artinya akan berubah. Jelas kalau berubah artinya maka implementasi dan pelaksanaan juga dengan sendirinya berubah. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Maka jika baca Al-Quran itu perlu diperhatikan pertama adalah makhraj ataupun hurufnya dan tajwidnya. Anakku sekalian, nanti ayat ini dibaca ulang kembali ya pada saat kalian berada di rumah supaya kalian kalau bisa dihafal sehingga lebih memahami daripada ayat tentang kejujuran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa surat keempat ayat 58. Oke, ini refleksi kita pada saat pembukaan pembelajaran kita pada hari ini tentang tentang kejujuran. Baik. Oleh karena itu
sekarang Pak ingin bagi tugas kelompok masing-masing untuk kita diskusi tentang materi ini ya. Jadi pertama, tadi Pak sudah kirim di video tentang kejujuran, ada video gambar ya, ada poster gambar atau ada video pendek, film pendek tentang masalah kejujuran. Nah, pertama video itu maksudnya di sana menceritakan sebuah kejadian atau masalah-masalah di luar sana. Itu mungkin pernah terjadi pada diri kalian atau di lingkungan kalian atau pernah kalian ketemukan sendiri. Maka masalah itu bagaimana kalian mencari solusi, mengambil daripada makna cerita tersebut ataupun hikmah daripada kisah tersebut. Itu pertama. Ya. Kedua, tugas ya, Pak bagi tugas ya, kelompok. Kelompok 4. Ini kelompok 4, ini kelompok 4, kelompok 1 mana? Nah, ini kita buat kelompok sudah ya, ini kelompok 1. Oke. Kalau siapa yang ketua tadi? Ini saya Aisyah. Nur Aisyah. Masya Allah, istri Rasulullah. Baik, mana materinya? Materinya mana? Oke, materinya nanti tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari berkembang di masyarakat. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Materinya tentang ini ya. Coba, ini materi terima kasih. Telah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 mana? Ini Pak. Siapa ketua ini? Siapa ketuanya? Dikali. Sudah musyawarah? Ketuanya mana? Oke, Pak Jalil. Mas Jalil. Rivaldi ya ketua. Sekretaris siapa? Saya Pak. Ibu siapa? Ibu Astuti. Suci Tirta, Menteri Pendidikan. Nah ini siapa? Nur Fadila. Nur Fadila ini ketua ya? Ya. Apa materi kalian tentang ini ya? Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kejujuran tentang kehidupan sehari-hari. Mana ini ya? Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Siapa sekretaris? Saya Pak. Bang Novel? Siapa? Nanda Nanda Cahayati. Oke. Nanti ini kelompok 4. Siapa ketua? Saya Pak. Oke, ketua Widya. Sekretaris? Resto Amanda Putri. Restu Mande Amanda Putri. Amanda Putri. Ada Amanda Putra ada? Oh ini Amanda Putra. Oh ini Putra. Mana materinya? Materinya dia. Oke, baik. Ini ya materinya. Oke, telah A. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari berkembang di masyarakat. Oke, video yang Pak kirim tadi itu adalah video yang berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan sifat jujur. Paham? Maka pertama amati video tadi, lalu ceritakan kisah video tersebut, ambil hikmah, makna dan hikmahnya. Ya. Nah, pertama makna dari video atau apa, kedua hikmah dari video atau apa, ketiga soalan ketiga, diskusikan materi yang Pak kasih tadi. Ya, diskusikan materi yang Pak kasih tadi. Masing-masing kelompok diskusikan. Hasil diskusi itu nanti silakan satu orang yang menyampaikan hasil diskusi tadi atau memberikan pemaparan. Terus kelompok lain, ya kelompok lain mendengar pemaparan dari kelompok sebelah dan siap untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan apa yang belum dimengerti dari pemaparan kelompok tadi. Ya. Dan jawaban pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 boleh bisa dijawab dari kelompok mana saja. Dengan tujuan bahwa maksudnya bahwa materi yang ada di kelompok 1, 2 dan 3 bisa ditahu oleh kelompok berikutnya, dan begitu juga kelompok materi yang ada di kelompok 2 dan 3 bisa diketahui oleh kelompok 4 dan 1. Begitu. Ya. Maka Pak bagi 4 kelompok ini materi itu semua kita sama-sama kita evaluasi, sama-sama kita diskusi, kita evaluasi dan kita memberikan sebuah kesimpulan ya, dari materi ini sehingga kita lebih paham tentang apa maksud dari materi yang sedang kita belajar hari ini. Oke? Kita paham? Iya. Nah, saya kasih kesempatan dari sekarang dari pengamatan video diskusi ya 25 menit ya. Lama ya? 25 menit itu hampir setengah jam. 15 Pak. 25 menit targetnya. 25 menit saja. Ya. Iya. Kalau yang sudah siap nanti kalau sudah siap diskusinya tinggal persiapan apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tanyakan. Oke? Boleh? Baik, kita berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tugas masing-masing. Silahkan. Coba buka video. Coba buka video masing-masing.
Kenapa tidak bisa dibuka? Ngelek tuh. Aku hotspot banget. Tadi bilang ano. Isti. Saya bilang hotspot tadi, kalian bilang ada Pak dataku. Oke, kita hotspot. Ya, silakan. Jelaskan makna atau hikmah. Hah? Nama saya lah. Apa yang di situ kamu? Apa yang muncul di situ jangan tanya saya. Cuman ada hahaha saja. Nah, tidak ada. Nomor 1. Belum, kalau masih kalau begitu. Nah, bang itu, bahang fikir. Nah, itu dia. Bahang fikir. Tadi apa ya? Bang Ucam gitu, Bang. Coba Bang Ucam. Tidak, baru tidak. Bang Ucam, coba Bang Ucam. Tidak. Kecil, kecil. Cahaya. Bukan sedikit, Bang. Cahaya jelek katanya. Sudah. Apa-apa, patah sedikit. Oke, silakan. Sekretaris tugasnya apa? Menulis. Lanjut. Wes. Bang Uca. Coba Bang Uca. Terus kayak. Sahabat orang kayak kata. Bisa? Ya. Bisa Pak terus. Mungkin kasih batasan. Bisa bukan? Orang ada Penilaian ada 2. Penilaian perorangan dan penilaian kelompok ya. Paham itu? lihat. Bukan di sini ya, bukan di sini. Tidak, bukan di sini. Tulis. Tanda video tersebut. Menjelaskan. Ya. Jadi ini amati video dulu. Apa titik video dulu? Videonya apa? Ini nanti apakah coba bisa dengar tidak dengar? Jadi cerita dulu videonya Ini pokoknya video kan ada berapa video ya? Nah ini video 1, ada video yang anak SMA apa? Ada juga. Suara Ini nih ada 2 video di sini nih. Semua. Kalau yang tidak, jadi perlu dipahami. Penilaian tadi ada berapa? Nah, 2 ada perorangan, ada kelompok. Seperti apa? Boleh gini, boleh open ke video, bisa nggak, Pak? Mengajar jawabannya mengajarkan kita tentang berperilaku jujur, bahwa kau jujur berperilaku jujur dan berperilaku jujur ngapain tegur kau Pokoknya kan cerita kan ada kamu cerita kan. Ada video 1 lagi, kalau mau video tidak video itu video lain juga ada. Coba mana? Kalau mau video yang ini, dan ada video 1 video 2 tentang masalah itu.
Keliling di jalan. Ayo semua betul Karena berperilaku jujur. Lanjut. Jadi diskusinya itu jangan sampai yang lain didengar. Sama-sama. Nanti kan ini tuh disingkat saja itu kita lihat namanya surat sedikit buruk. Surat itu ceritanya ya Petrus 5:5. Ada problem? No problem. Ada problem? Ini ya. Nggak masalah. Problem. Itu kosong tidak ada masalah. Kalau yang setuju pasti ada masalah ya. Daripada mana sekretarisnya? Hah? Tidak bekas dia. Ketua ya. Kasih sekretaris yang kerja. Ya, cepat. Nanti, oke, cepat. Kalau begitu nanti pertanyaan orang usahakan sekretaris. Karena ketua fokus untuk otomatis fokus untuk menanggapi. Gimana videonya? Pak, saya mau tanya. Nanti ini kan dikasihkan 2 lembaran kertas. Nah nanti itu jauhan dikasih pisah atau dicampur dengan Terserah kau tuh. Pak. Ada problem sedikit. Apa refleksi mau tadi? Betul deh kayaknya.
Kalian pendidikan kalian seperti apa? Ini enggak nasi. Soalnya kita jelaskan secara singkat tadi masing-masing materi. Materinya kan di sini tuh. Kita harus jelaskan secara singkat yang B. Hanya B saja. Nah, kita materi kan yang di bagian B itu. Kita jelaskan yang di B-nya tuh. Yang jelas. Ini gimana? Anak? Kelompok 1 aman? Aman. Tahan dulu, belum jam. Belum kok. Belum apa-apa nih, 2 jam lagi. Titik. Bukannya mengembalikan. Jadi sambil perhatikan ya, jadi mendiskusikan materi itu ya dengan video itu, perhatikan. Jadi video itu adalah sebuah kejadian di luar sana. Terus video itu ada hubung kaitnya dengan materi hari ini. Oleh karena itu jawaban hasil diskusi kalian bukan semata-mata yang ada di Video. buku itu ya, ada di buku itu, tapi ada yang nalar kalian sendiri yang kalian peroleh melalui pengamatan di luar sana, dengan cara mendengar cerita di luar sana, mendengar melihat video yang ada itu atau kejadian di luar sana, ataukah kalian buka lewat internet dan sebagainya. Itu yang kalian tuangkan di dalam hasil diskusi kalian. Ini kalian sampaikan atau papar dalam kelompok itu sendiri. Bisa paham ya? Iya, Pak. Jadi kejadian itu bagaimana cara kamu menyikapi kejadian yang kamu amati di video itu. Oke, kita lagi 10 menit ya. Nomor 3. Mati edit. Jadi pahami lagi bahwa diskusi itu tidak semata-mata ambil dalam video. Nomor 1 perhatikan, nomor 1. Jadi tidak semata-mata yang ada dalam video. Tapi bisa saja pengalaman dari masing-masing teman, baik melalui penglihatan, mengalami sendiri, mendengar kisah-kisah yang ada dikaitkan dengan materi.
makna dari Ya, 10 menit dari sekarang ya. dari video Itu harus dikembalikan. Tidak. Dikembalikan pada orang tua. Kan hikmahnya ya, kita harus laki dulu karena itu penting. Hal sesuatu yang bukan barang kita harus dikembalikan kepada pemilik. Pada pemiliknya. Kepada pemiliknya. Nah, terus Allah gimana? Tidak, Allah gimana? Hamba yang bersikap jujur. Jelaskan secara singkat apa yang kami berikan. Oh, oke. Tulis. A besar. Gimana? Ada yang siap? Telah berlaku dulu dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Boleh mengurangi ada. Kira-kira dalilnya apa saja sebut Masih gak mengerti dong siapa ini.
Oh, gimana? Oke, sudah? Lagi 5 menit. Ya siap. Lagi 10. Lagi 5 menit. Lagi 5 menit Mas Farel. Jadi aman. Mas Farel dan Mas Irwan. Ini Mas Irwan ini orang Labuan Bajo. Kira ini Irma punya kakak Aadi. Ternyata Ira lebih kenal kau daripada kau. Ya. Dia ganti ini karena sering makan itu apa namanya hatinya buaya. Kelompok 1, kelompok 4 sudah siap-siap. Kelompok 1, 2. Ya, lagi 4 menit setengah. Nomor 4 kan hikmah sama saja, jelaskan masing-masing secara singkat materi, jelaskan materi tersebut. Secara singkat. Materi tersebut Muhammad Farel Muhammad Sani Irwan Muhammad Irwan Muhammad Masya Allah Muhammad Irwan siapa orangnya? Muhammad Irwan Muhammad ini Muhammad Fadli Muhammad tidak ya? Muhammad ini ya tidak dapat Muhammad mari dapat Muhammad di depan Muhammad Rehan. nama kamu semua ada dalam Al-Quran kan? Rizka ada kan dalam Al-Quran? Jadi ada? Di depannya tulis itu? Ini dia? Ya? Problemnya. Ini
Soal itu pada saat mereka memberikan pemaparan, kamu dengar, nanti kamu lihat apa kira-kira poin-poin yang kamu tidak ngerti. Kamu berikan soal-soal itu, berikan pertanyaan mereka yang, tapi minimal kamu tulis soal itu, sehingga kamu sampaikan pertanyaan itu kepada kelompok lain juga. Ya, jadi jangan bukan hanya di nalar saja. Kalau kamu tulis di dalam lembar jawaban soal kalimat itu harus diskusi. Oke, siap. Oke, lagi berapa menit? 2 menit. 3 menit. 2 apa? Lagi 3 menit. Kita akan kita sentiasa dipercaya oleh orang lain. Itu tuh nanti kalau seandainya ada pertanyaan nanti kalian bisa lihat di buku samping juga ya. Pada nomor 5 itu soalnya, ya, membuat soal itu adalah soal pertanyaan, ya, pada saat kalian mendengar penjelasan atau pemaparan dari kelompok lain. Itu kalian tulis soal, tulis tanya. Hasilnya juga nanti dirangkum. Kak, kami dari kelompok 4 sudah selesai. Dan kami juga selesai, Pak. Sabar. Tidak. Kita tuh kerja sabar. Ya, 2 menit lagi. 10, 9 lebih dari ini. Boleh sudah ya? Mana kelompok sudah siap? Tembak. Oke. Waktunya sudah habis ya. Sekarang kita masuk pemaparan tiap kelompok, dan kelompok lain tugasnya untuk mendengar, satu mendengar, kedua memahami dari hasil pemaparan itu. Bila ada yang belum sesuai atau tidak dipahami, silakan acungkan tangan dan berikan pertanyaan pada kelompok yang berikan pemaparan. Ya. Nah, itu soal itu ditulis di dalam lembar kerja kalian. Boleh kelompok mana siap dulu? Kelompok mana siap dulu? Oh, kelompok 1, Pak. Oke, kita beri kelompok 1 dulu ya. Bahkan bisa Baik. pertanyaan. Perhatikan kelompok 1 dulu. Baik. Habis kelompok 1 kita berikan kelompok 4. Nah, karena materi ini silang materi ya. Oke. Lanjut. Silakan. Gimana kalau kau bermadep? Mejanya tarik sana. Nah, cuma sedikit sebelah. Silakan. Ada Betul sana. Maju ke dalam. Tarik meja itu masuk. Ya, coba perhatikan. Kelompok lain siap kan? Sudah? Oke, silakan. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ajab. Kelompok apa namanya? Ajab, Pak. Ajab. Kenapa dari kelompok Ajab ini? Oke, adab ya. Bukan ajab, adab. Salah tulis, salah baca. Oke, lanjut.
Nama kelompok enggak usah dibaca. Sudah tulis di situ. Langsung. Ada poinnya. Nomor 1, amati video sesuai pilihan Anda, jelaskan makna yang Langsung saja materinya. Itu sudah dibahas. Sebut saja video keberapa? video yang pertama, Pak. Oke, video yang pertama. Coba buka lihat video yang pertama. Yang mana video yang pertama? Tentang naik sepeda ya? Ya, Pak. Oke, buka lihat. Yang lain buka lihat supaya dijelaskan. Perhatikan. Ya, silakan. Makna yang terkait. Sudah, ya, tempat yang kata bertanya jelas ya. Makna yang terkandung adalah kejujuran itu seperti cermin, sekali dia retak pecah maka jangan harap dia akan pilih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan jujur. Nomor 2, sebutkan hikmah dari cerita video. Hikmahnya adalah membawa kebaikan hidup serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga. Nomor 3, jelaskan secara singkat materi. Langsung jangan baca soalnya lagi, langsung baca. Kamu jelaskan kamu punya materi itu. Jangan tulis jelaskan, langsung jelaskan kau punya materi, jangan diulang lagi. Baca jelaskan. Materi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Tidak berbohong atau memfitnah orang lain, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas, tidak menyuap polisi ketika ditilang, mengembalikan uang kembali, belanja yang berlebihan. Makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat, yaitu meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan dari orang lain, hidupnya tenang karena tidak dihinggap kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantar orang beriman meraih surga Allah Subhanahu wa taala. 5. Sudah? Boleh? Pak. Oke, sebentar dulu. Sudah semua ya? Oke, tepuk tangan dulu. Jangan dulu ya, mungkin ada teman yang beringatkan. Saya. Oke, silakan. Tadi kan apa bahas tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat, toh? Iya, terus. Nah, coba bagaimana contoh dan keterkaitan kejujuran dengan keimanan seseorang? Tulis soalnya itu ada sudah tahu dibuat. Pertanyaan ditulis. Soalnya ditulis itu. Sekretaris tugasnya tulis soal itu. Bagaimana contoh dan keterkaitan kejujuran dengan keimanan seseorang? Tulis yang ada, kau diam saja, kau suka dengar. Bagaimana contoh dan keterkaitan kejujuran dengan keimanan seseorang? Keterkaitan jujur dengan keimanan itu berikan contoh juga atau jelaskan saja. Terserah kamu mau berikan contoh, tapi saya rasa berikan contoh saja supaya pendek. Jelaskan contoh sifat jujur atau apa hubungan kejujuran dengan kehidupan di tengah masyarakat, maksud gitu ya? Ya, Pak. Contoh dan jelaskan atau hanya berikan contoh saja. Contoh saja. Contoh saja. Contoh saja. Kalau contoh perilaku jujur dalam kembali masyarakat tuh 1, kejujuran supir taksi. Iya tuh. Dengan kejujuran seorang anak pengembara. Iya tuh minta contoh satu. Iya, contoh saya juga. Dengan kejujuran seorang anak pengembara kambing. Kalau itu dia kan minta contoh juga. Ya, itu penjelasannya sudah ada di buku, jadi dia memberikan contoh saja. Tadi juga ada jelaskan tadi. Di buku sudah diberikan jelaskan. Boleh kelompok lain? Pak, bisa Apa? Mau bantu apa? Bantu menjawab. Ya, makanya silakan kelompok lain bisa berikan komentar apa? Coba apa maksudnya? Apa keterkaitan sifat jujur dengan perilaku kita di tengah masyarakat? Apa hubungannya? Atau bisa dari situ berberikan salah satu contoh. Apa keterkaitannya? terkaitan perilaku jujur dalam kehidupan. Boleh silakan.
Jangan kepala ini, orang yang bertanya silakan. Jadi sini saya mewakili dari kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 yang memberikan menjawab. Nah, Ya silakan. Jadi sini menurut pendapat kami, jadi pertanyaannya kan bagaimana contoh pertanyaan dulu. Jadi pertanyaan di sini bagaimana contoh dan berkaitan kejujuran dan keimanan seseorang. Dalam kehidupan masyarakat. Jadi contohnya menurut pendapat kami dari kelompok 2 yaitu seseorang pedagang yang beriman tidak akan mengurangi timbangan karena perilaku tersebut merupakan bentuk perilaku curang yang diancam masuk neraka wail. boleh. Yang lain. Kalau menurut Ada kami yang lain? Lain. Kamu diam sudah. Ini kalau saya sampaikan. Yang lain boleh. Yang lain mau tambah? Catat Pak, Mas saya. Yang lain mau tambah tidak? Yang lain? Apa? Mereka punya kan? Oke, beri pertanyaan kemana? Oke, silakan. Kelompok 1. Ada pertanyaan lagi? Jangan serahkan ke ketua saja. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, jadi di mana kepada saudari Aisyah, coba Anda bacakan ulang di jawaban Anda nomor 2 tadi. Berarti belum jelas. Coba bacaan jawaban nomor 2. Soalnya apa? Nomor 2. Sebutkan hikmah dari cerita tersebut. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam video atau amatan hasil video kalian. Apa hikmahnya kamu nonton video tadi? Hikmahnya adalah membawa kebaikan hidup serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman menuju surga. Oke, di sini teman-teman kita harus menggarisbawahi kata surga. Jadi di mana kata surga ini adalah kenikmatan. Jadi kita ketahui bersama bahwa apakah setiap orang berperilaku jujur akan masuk surga? Ataukah bagaimana? Ya, bagus. Apakah orang yang kamu tampakkan sampai apa video yang kamu nonton tadi atau kamu lihat tadi tentang Aisyah Nur? Orang tanya kamu komentar yang lain. Ya, komentar lain. Pertanyaan tadi di mana kejujuran seorang yang kamu lihat di dalam video, apakah itu jaminan dia untuk masuk surga? Karena tadi kamu dalam penjelasan kamu bahwa salah satu adalah dengan kejujuran itu dia bisa dijamin masuk. Apakah itu benar? Nah, coba jelaskan. Apakah dengan kejujuran saja dia bisa masuk surga? Boleh teman lain boleh jawab, jangan ketua saja. Dengan pertanyaannya tadi? Ya. Dengan pertanyaan bisa jawab? Jangan lihat ketuanya. Masa ketua saja yang jawab, dia punya nilai sendiri dong. Jangan Pak lagi dulu, jika punya pertanyaan kelompok. Boleh kelompok lain boleh jawab. Kelompok 4, kelompok 2. bisa membantu ya Pak. Sabar. Kamu bantu apa? Kelompok sendiri bantu apa? Temanmu tanya, kamu yang jawab. Hah? Jadi masalah itu nanti menandakan pertanyaan itu dari inisiatif kamu saja. Pertanyaan itu hasil diskusi tanggapan kalian dari kelompok. Boleh kelompok lain dulu yang berikan jawaban. Ada kelompok 1. Bisa diberikan saran gitu. Coba. Ada kelompok 4. Apakah hanya dengan kejujuran tadi yang kamu lihat di video itu bisa memberikan jaminan dia masuk surga? Boleh nggak? Ada Pak, proses ada. Oke, silakan dari sini. Kelompok apa? Silakan. Itu kan Tanggapi. tadi kan dia kan bilang apakah dengan seseorang bersikap jujur dapat menjamin seseorang masuk surga? Menurut saya sih ada, karena kita walaupun melakukan sesuatu yang baik seperti bersikap jujur sebesar biji jarak itu akan membuat seseorang
dijamin masuk Oke, surga. iya. Walaupun Berarti intinya bahwa dia menyampaikan bahwa iya benar. Orang yang melakukan kebaikan, salah satu kebaikan ditunjukkan dalam video adalah mengembalikan dompet seseorang. Itu jujur kan? Iya. Atas sebuah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Jaminan surga itu adalah hak Allah. Tetapi semua kebaikan itu pasti akan dijamin dibalas dengan kebaikan pula. Sebesar apapun, dompet besar kan? Iya. Besar kan dompet? besar. Dompet itu besarnya sepanjang uang. Al-Quran menjelaskan sekecil zahra pun biji debu sedikit pun kebaikan kamu tunjukkan, akan itu pula Allah balas. Maka jamin kebaikan itu ada tempatnya di surga. Tetapi tidak 100% atau 100% dari hanya dengan kejujuran itu bisa tidak dengan sendirinya masuk, tapi dari amalan-amalan utama. Seperti apa? Sholat. Nah, hakikat dari kejujuran adalah implementasi daripada nilai sholat. Apalah arti Anda jujur kalau Anda tidak sholat? Bohong, terhapus, tidak akan dijamin. Bisa? Bisa. Jadi bisa kelompok lain menjawab, kelompok satu ya. Nah, tapi itu bukan berarti kelompok satu bisa jawab, kelompok dua tidak bisa, kelompok satu tidak bisa jawab, cuman mereka masih susun kalimatnya. Oke, boleh ya? Bisa ya? Boleh, bisa tepuk tangan dulu. Tidak ada lagi? Ada Pak. Ada lagi? Oke. Oke. Ini balik mana? Ya, dari kelompok tiga. Kelompok oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Salam yang jelas. Assalamualaikum. Iya, lanjut. Ya, perhatikan kelompok satu. Silakan. Sebutkan manfaat dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan, disuruh sebutkan berlaku manfaat. Kami disuruh sebutkan. Di dalam buku ada tidak? Ada. Nah, jawab bilang silakan buka buku dan baca. Coba tanya pertanyaan itu kaitkan dengan materi. Coba sebutkan kira-kira apa manfaatnya dari hasil video atau materi kalian. Gitu, ya. Jangan tanya dong. Coba sebutkan manfaat. Ada nggak di catatan buku? Ada Pak. Maka berapa bertemu? Tapi nggak apa-apa. Ini sudah ada keberanian bertanya ya. Daripada kejujuran nanti kita bahas. Nah, oke. Baik sudah. Ada lagi pertanyaan? Woi, banyak problem. Oke. Silakan. Ada lagi? Oke, silakan bertanya. Oh, di sini Pak. Jadi pertanyaannya di sini, apa yang menjadi dampak jika seseorang tidak berperilaku jujur? Dosa. Apa menjadi dampak kalau dia tidak Dosa. hubungan kait ada dengan materi? Ada Pak. Ada Pak. Ada? Kan saya dikatakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat. Oke. Apa dampaknya kira-kira kebalikan daripada video yang kamu tonton? Artinya dia tidak jujur, dompet dia ambil dan dia jalan terkiri, dia akan dapat dosa. Dampaknya dosa dan masuk neraka. Itu yang dia tahu ya. Dosa dan masuk neraka. Coba jelaskan Pak. Pak, saya Coba jelas. Kalau bisa jelaskan. Coba jelaskan sedikit, coba. Coba. Ini Pak kami. Oke, kelompok sana boleh jawab. Oke, tenang. Yang merasa diri hanya ngawur-ngawur itu dengar saja dulu. Ya, jangan bikin suasana apa. Coba yang sini. Kelompok ini, kelompok berapa? Kelompok tiga, coba. Apa dampaknya, apa dampak negatifnya apabila Apa yang menjadi dampak jika seseorang tidak berperilaku Dampak ketika seorang tidak jujur adalah tidak akan dipercaya oleh orang lain. terus apa lagi? Satu, tidak akan dipercaya oleh orang lain. Benar. Nah, apa lagi? Dampak satu. Apa dua? Boleh kelompok lain dua apa dan seterusnya. Dua, selalu berkata bohong. Oh, tunggu sabar. Oke. Baik, kita stop dulu. Nanti kita sempurnakan di kesimpulan. Kita berikan kesempatan kelompok Berikut. kelompok berapa tadi? Satu ya. Ya Pak. Sekarang kita beri kelompok 4. 1, 4. Oke, bukakan dulu. Bukakan kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok Putri Malu ingin menyampaikan hasil diskusi kami.
Diam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Widya, ketua dari kelompok Putri Malu. Pertanyaan pertama, amati video tersebut dan jelaskan makna atau hikmah. Pada video tersebut menjelaskan contoh perilaku tidak jujur, dikarenakan ada seorang penjalan kaki yang tidak sengaja menjatuhkan uangnya, kemudian ditemukan oleh seorang anak kecil yang menaiki sepeda dan mengambil uang tersebut yang bukan miliknya. Bukannya mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, tetapi anak tersebut mengambil uangnya. Nomor 2, sebutkan hikmah dari cerita tersebut. Hikmahnya adalah kita harus berperilaku jujur karena itu penting. Hal sesuatu yang bukan barang kita itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Allah lebih suka hambanya yang bersikap jujur. 3, jelaskan secara singkat materi yang telah dipelajari. Telah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Pengertian jujur. Jujur adalah perilaku positif yang berkata sebenarnya, tidak curang, serta berbuat dan perkataan yang tidak berlawanan. 2. Dalil perintah jujur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalil tersebut pada surat An-Nisa ayat ke-58. Alasan manusia membutuhkan sikap jujur. 1. Manusia membutuhkan ketentraman dan kenyamanan. 2. Kejujuran sebagai pembuka segala pintu kebaikan. 3. Identifikasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Aspek penting dalam perilaku jujur. 1. Jujur dalam ucapan, jujur dalam berniat, jujur dalam kemauan. Jelaskan hikmah yang terdapat dari masing-masing materi. Hikmah yang pertama, hidup tenang karena tidak dihinggapi kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, disimpan, dicatat dulu pertanyaannya. Nanti disampaikan ya. Supaya lebih terarah. Oke, kelompok 3. Kelompok 1 ini dulu. Kelompok berapa? 2 ya. Oke, biar. Ini dulu. Kelompok 2 dulu. Oke. Ketua silakan. Oh iya, satu. Boleh. Sekretaris. Lanjut. Jangan malu-malu. Itu dokumen dulu. Gerak cepat, jangan buang-buang. Baiklah teman-teman, harap perhatikan di sini. Jadi kami dari kelompok 2 dengan nama kelompoknya yaitu Halilintar. Jadi di sini saya akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, di mana yang pertama, amatilah video tersebut dan jelaskan. Langsung baca. Dan di sini saya akan langsung menjawab dengan pertanyaan tersebut, yaitu di mana dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa maknanya yaitu bisa menyimpulkan bahwa seseorang tersebut bersikap jujur terhadap sesama manusia. Jawaban kedua, hikmah dalam berperilaku jujur yakni dapat meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Jawaban ketiga, pengertian jujur dapat diketahui melalui 2 cara, yaitu nyata benar dan berkata benar. Nomor 4-nya itu mana? Dengan demikian seseorang dikatakan jujur apabila yang dikatakan atau perbuatannya selalu nyata dan benar. Jadi di sini saja dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi ada yang ingin mau bertanya silakan. Silakan pertanyaan ditulis dulu, nanti kita diskusi di akhir pemaparan kelompok teman kalian saja. Ya, oke? Baik. Silakan kelompok 3 Nur Kamila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Bu. Jawab wajib hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Topan ingin melaporkan hasil diskusi saya. Amati video tersebut dan jelaskan makna dari hikmah pada video tersebut. Makna dari video yang kami amati adalah mengajarkan kita tentang
berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari karena berperilaku jujur cerminan dari seseorang. Hikmah dari video tersebut mengajarkan kita agar lebih mengutamakan kejujuran dan kebaikan seseorang kepada orang lain supaya dipercayai orang lain. Siap. Ya. Sebutkan hikmah dari video tersebut. Jelaskan secara singkat dari masing-masing materi. Jujur merupakan sebuah perilaku yang mencerminkan adanya keserasian dan kesesuaian antara perkataan, hati, dan perbuatan. Seseorang dapat dikatakan jujur apabila yang diniatkan dan di hatinya atau diucapkan oleh mulutnya serta apa yang diperbuat sesuai. Jujur adalah sifat baik dan menjadi salah satu sifat manusia. Tulislah tanggapan terhadap kelompok sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Sikap jujur sangat berkaitan dengan tingkah keimanan seseorang karena jika kita jujur maka kita senantiasa akan dipercayai. Jawabannya. Terima kasih. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah selesai ya, sudah dengar semua ya? Ya, Pak. Sekarang silakan kalau kelompok 4 sama ini sudah tadi ya. Silakan kelompok lain tanya. Saya bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa dasar perintah jujur atau sebutkan dalilnya. Terus sebutkan 5 aspek dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ya. Al-Ghazali aspek. Sebutkan 5 aspek dari Imam Al-Ghazali. Itu ada di buku yang bisa lihat di buku. Nomor 1 tadi apa? Apa dasar atau dalil perintah dari Imam? Ya gimana? Silakan. Jadi sini kan kelompok 4 kan beri pertanyaan toh Pak terhadap kami. Jadi pertanyaannya itu dasar Dengar pertanyaan tadi? dengar. Dengar. Silakan jawab. Kan soal di buku tinggal baca sebenarnya. Hah? Iya, ada 2 pertanyaannya. Ada 2 jawaban. Itu pertanyaan mereka. Kenapa mereka bertanya sampai ke situ? Kenapa kalian punya materi saya cukup panjang, tapi dalam penjelasan materi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, supaya tadi materi kalian tadi juga kamu jawab apa hanya tulis di situ dia punya pengertian jujur saja, selain itu tidak ada. Maka ini menjadi menimbulkan sebuah pertanyaan seseorang, gitu. Jadi segala sesuatu pada dasarnya. Maka diskusi itu harus paham betul bahwa kita menerjemahkan atau mengartikan sebuah problem itu harus ada dasarnya. Bicara tentang jujur ada nggak perintahnya, ada nggak dijelaskan sehingga orang menimbul tanda tanya gitu kan. Bisa saja orang bertanya itu karena tidak tahu, bisa saja dia menguji, gitu. Tapi pada dasarnya orang bertanya itu ingin tahu. Jadi dasarnya sudah dijelaskan di dalam salah satu surat Al-Quran surat ke-4 ayat ke-58 yang di mukadimah tadi kita sama-sama membacanya. Selain daripada ayat itu kelompok 1 ya. Selain dari ayat itu ada ayat-ayat lainnya yang sudah tertera dalam materi tersebut. Kelompok 1 kelihatan tidak fokus ya? Siapa apanya? Oke. Boleh. Silakan. Ada yang bertanya silakan. Kami Pak. Pertanyaan untuk materi mana? Untuk apa nih? Kelompok 4. Silakan. Pertanyaan itu bukan membalas dendam ya? Tidak Pak. Ini jangan membalas dendam karena emosi dengan pertanyaan kemalas kita harus balas tanya. Ini belajar untuk bagaimana sama-sama menyelesaikan sebuah problema baik yang ada di buku ataupun ada yang tertera atau yang kamu amati di video itu, ya. Jadi bukan membalas pertanyaan untuk mencari tahu kelemahan atau kemampuan lawan jenis atau lawan teman. Oke, silakan. Silakan Aisyah. Aisyah. Silakan. Ini Farel ini main-main nih.
Sebutannya kita siap-siap. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Kelompok silakan. Coba bacakan dalil jujur minimal 2 dan artinya dan simpulkan dengan jawaban Anda. Oh, dalil jujur. Coba sebutkan, dicuri coba sebutkan, nanti dia jawab. Coba lihat, dan berarti suruh baca ya. Ada nggak di buku kalian? Ada. Tapi kami suruh simpulkan dan dengan jawaban mereka sendiri. Nah, jadi maksudnya suruh jelaskan kandungan ayat yang ada, sehingga mungkin persepsi yang berbeda dari kandungan ayat itu. Jadi kan jangan suruh baca orang dong. Kan sama-sama pegang buku. Coba baca di situ ada nggak? Ada, baca. Nah, jadi silakan jelaskan sedikit kandungan tentang ayat. Diam dulu orang jelaskan sini. Farel ini suruh tanya nggak mau. Farel dengar supaya bisa paham itu. Kalau teman tanya kamu yang diam. Itu, ya. Teman satu tanya, yang lain diam dulu, supaya bisa paham. Jadi maksud dia coba jelaskan makna daripada ayat Al-Quran atau hadis yang terkandung di dalam materi tersebut. Coba jelaskan. Oke. Saya dari kelompok 4 ingin Salah satu nggak apa-apa, salah satu ayat nggak apa-apa. Oh ya, saya dari kelompok 4 ingin menjawab. Kamu tanya kan? Kenapa tak dengar? Oke. Kan ditanyakan dari perintah jujur toh. Dari perintah jujur itu ada 2, yaitu secara Al-Quran dan secara hadis. Oke, di sini saya ambil salah satu yaitu dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-58. Lihat di situ, Farel, lihat di bukumu ada nggak ayat itu? Baca kamu sendiri, baca tuh, disuruh baca orang. Mana baca kan? Baca atau Paham hanya dengan saja? pertanyaan kalian? Baca dengan simpulkan. Itu namanya pertanyaan memuji orang. Sudah ada di buku. Tidak bisa. Suruh dibaca, tidak bisa suruh simpulkan. Dia dengar itu, perhatikan depan. Pertanyaan itu dia bisa memuji teman. Itu. Coba lanjut. Jadi mohon maaf kalau saya lagi bacanya Ya, salah. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha mimma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basiron. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan sebagai dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar, Maha Melihat. Quran An-Nisa ayat ke-58. Jadi di sini isi kandungannya itu menjelaskan bahwa kita harus menyampaikan amanat yang telah diberikan seseorang itu dengan sejujur-jujurnya atau ada apa yang sesuai fakta lah gitu. Terus di sini lagi dibilang apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Berarti kalian harus ngomong itu secara adil dengan seadanya. Jadi dengan adil apa yang kalian telah lakukan. Mungkin kalau ada yang mau tahu silakan. Boleh? Ada yang mau tahu? Farel, kalau kau tidak ngerti kau ya angka, jangan suruh ketua saja, ketua sudah buka merah. Kalau tempeleng. Ayo. Kau tanya apa? Kau tanggapi? Kau tanya terus tanggapi. Mau bertanya di kelompok. Kenapa kau bertanya? Dia yang beri tanggapan, kenapa kau tanya dia? Pertanyaan yang beda. Hah? Tunggu dulu, orang masih tanggapan masalah satu. Jangan panas, emosi lah. Coba slow. Yang jaga itu kontrol, coba kontrol, tunggu dulu satu masalah itu selesai, baru ditanya lagi ya. Nggak ada tanggapan? Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi, siapa lagi? Tanya tentang materi apa? Pada kelompok mana? Oke, silakan. Jadi di sini pertanyaan kami.
Ya silakan. Jadi sini pertanyaan kami, seandainya jika seseorang kiri melihat Anda selalu berkata jujur dan seseorang tersebut memfitnah Anda dengan apa yang tidak dilakukan oleh Anda, apa tanggapan Anda? Itu Pak. Oh, jadi maksudnya di sini seandainya kalau kita berkata jujur kemudian orang itu memfitnah, Artinya dia iri tuh. oh dia iri. Jadi ditanya tanggapannya. Apa sikap saya terhadap orang yang memfitnah saya ketika mereka lihat saya seorang yang berkata jujur? Gitu. Coba. Apa jawaban? Apa sikap Anda? Kita sikap Anda saja. Sikapnya kita tuh Sabar. ya bisa sabar juga, jangan marah. Itu Jangan marah. jangan marah karena dia menfitnah kita jadi Dengar iri. dulu jawaban. Irwan Pak. Terus apa sikap kamu terhadap itu? Sikapnya tuh apa? Jangan marah, Pak. Jangan marah. Apalagi? Jangan marah saja. Ya, jangan. Nah. Apalagi? Jangan marah. Apalagi? Jangan marah, jangan memfitnah kembali. Jangan marah dan jangan memfitnah kembali. Boleh yang lain tambah boleh? Apabila Anda melakukan sebuah kebaikan Anda difitnah, apa sikap Anda? Apakah membalas dengan fitnah kembali? Sabar, Pak. Takkan? Sabar, Pak. Tabah. Tabah maksudnya? Sabar. Sabar. Tabah maksudnya sabar. Oke, sabar menerima. Biar kena hujan tidak apa-apa, karena sebentar juga kering lagi. Ya itu sabar kan? Itu. Oke, ada lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada? Ya. Bisa paham itu dengan itu? Bisa. Kelompok ini mana? Mana kelompok? Kita ada pertanyaan kelompok. Hah? Ada silakan. Ini Pak lanjut Pak. Lanjut Pak. Tidak ada pertanyaan. Kami tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Ya, habis. Ada lagi habis? Ya, habis. Hah? Ya. Ada masalah? Tidak. Lanjut Pak. Ada, Pak. Ada lagi? Tidak Pak. Hah? Ketua bilang ada, kelompoknya bilang tidak ada. Nah, ini berarti tidak kompak ya. Belum kompak. Kelompok tidak kompak bisa dinilai nanti. Kelompok mana yang kompak, kelompok mana yang tidak kompak itu punya nilai masing-masing. Jadi nanti kalau kalian punya nilai berbeda dengan kelompok lain, itu tidak boleh saling menyalahi karena penilaiannya ada di guru. Ya. Ya, nah, gitu. Jadi kerjasama antar kelompok juga dinilai, sikap pribadi di dalam kelompok itu dinilai, tenggang rasa bersama teman itu dinilai. Karena kita, apalagi kita berbicara tentang kejujuran. Ya, sikap jujur itu ada berapa macam? Ada perlu tahu tuh. Ada 5. Ah, coba sebutkan satu sikap jujur apa? 1, jujur dalam ucapan. Ucapan atau lisan. Kedua, Jujur dalam berniat. berniat. Pertama niat dulu, habis itu lisan. Dalam Jujur dalam kemauan. Kemauan. perbuatan. Perbuatan tidak laku, menempati janji apalagi. Jujur dalam perbuatan. Nah, jadi ada 3 kategori 3 ya. Niat, lisan, dan sikap. Niat kita bahwa kita mau ini bertanya kepada teman itu bukan untuk memuji, untuk mencari tahu kebenaran kita, mencari tahu pembenaran, tapi kita mencari tahu sebuah masalah itu bisa terselesaikan dengan baik yang mudah kita pahami. Itu pertanyaan dulu ya, satu. Kedua, apa dengan lisan? Lisan kita maka kita dengan apa? Etika bahasa yang bagus, menyusun bahasa yang bagus dalam sebuah pertanyaan. Tidak menguji teman, tetapi bagaimana pertanyaan itu kita sendiri tidak berdasar kita tidak ngerti. Ketiga, apa sikap dalam bertindak? Nah, apa sikap kita dalam bertindak kejujuran? Contohnya hari ini pulang terlambat, bisa nggak jujur? Bisa. Tentunya nggak begitu toh. Ya. Tapi biasanya kalau pulang dari tadi singgah di teman, tapi nanti lapor ke orang tuanya, kenapa baru pulang? Pasti mencari alasan. Itu yang terjadi. Nah, gitu. Itu alasan terjadi hari ini kita lihat, kita amati yang terjadi. Nah, itu yang mulai hari ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya Anda pulang terlambat, contohnya singgah di rumah teman, katakan apa yang seadanya katakan tadi. Persoalan mama marah, bapak marah nomor 2. Tapi tunjukkan dulu bang, jujur itu perlu. Kan? Jujur itu sangat perlu. Kenapa? Jujur itu ada manfaatnya. Ya. Di dalam video ada diceritakan tadi, orang jujur, ya, dia tidak punya pekerjaan tapi dia punya modal cuma kejujuran. Orang tua sakit di rumah, dia jalan tiba-tiba di jalan dia menemukan dompet. Dia merasa bahwa dompet ini bukan milikku. Ada orang punya, maka dia cari tahu siapa yang pemiliknya. Maka suatu ketika dia ketemu orang yang dikembalikan dompet tanpa kurang apapun. Nah,
Kisah singkat ceritanya bahwa orang yang menemukan dompet, anak muda menemukan dompet tadi, ternyata Allah gerakan hati pemilik dompet tadi memberikan bukan upah. Memberikan uang bukan sebentuk upah namanya. Masa ya dapat dompet, uangnya dikeluarkan semua dompet sebulan, masa bayar dompetnya segitu? Tidak, karena menghargai daripada sebuah sikap tentang kejujuran. Karena apa? Nilai uang itu bisa kita cari, tapi kejujuran susah untuk dibeli. Maka orang yang mempunyai sifat jujur perlu dibuat support, diberikan dukungan. Maka kuasa Allah, singkat kita dalam video apa? Ternyata Allah gerakan hati daripada pemilik uang tadi memberikan sedekahnya kepada anak muda tadi, dan uang itu bisa mengatasi persoalan yang ada di rumah. Maka sifat jujur itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia dan harus dimiliki. Hukumnya daripada apa? Kira-kira hukum jujur itu? Wajib dimiliki, ya. Nah, maka kita bisa tahu ciri-ciri orang. Oke. Di akhir kesimpulan kita tadi, kita bisa tahu ciri-ciri orang yang jujur seperti apa. Pertama, tidak selalu berbohong. Ada kisah tadi kan? Ada. Apa? Kisahnya apa tadi? Seorang anak muda dapat wanita yang cacat mata. Nah, ada kisah pernah dengar kan? Nah, kenapa? Karena dia tidak suka berkata bohong. Harus tegas. Ya, tegas dia. Tegas itu bukan keras. Tegas itu apa maksudnya? Dia berbicara sesuai dengan apa adanya. Kejujuran dia tunjukkan. Ya, apa adanya, terus menjalankan kepercayaan orang lain. Berarti dia dipercaya dengan manfaat, salah satu manfaat. Tidak bohongi diri sendiri. Letak daripada kejujuran bagaimana seorang ini bisa dipercaya oleh orang lain. Maka pertama dasarnya apa? Kita percaya pada diri sendiri. Percaya sama perut kita, percaya jaga mata kita. Bahwa perut ini harus dikasih makan dengan tepat waktu. Itu adalah kejujuran. Kalau kita ingkari perut ini, kita tidak isi, maka dia akan memberikan sakit dan sebagainya. Maka berangkat daripada pribadi kita untuk menanamkan sifat jujur. Nah, terus tidak takut dosa, ya, mengakui kesalahan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Jadi anakku sekalian, jadi video yang kalian amati tadi tentang sebuah kita anak muda, ya. Mungkin dia tidak pakai pakaian seragam, tapi di situ jelasnya dia masih belajar bagaimana sikap dia menemukan sesuatu dan dia kembalikan kepada tuannya. Itu adalah salah satu contoh kecil. Jadi jangan lihat apa nilainya atau apa yang dia dapatkan, tetapi salah satu sikap yang kita tunjuk adalah itu merupakan satu nilai atau akhlak yang terpuji. Oke, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang kejujuran, sudah ada dasarnya bahwa di sana ada perintah. Ada perintah, yaitu di dalam surat keempat ayat 58. Untuk memahami dari apa namanya materi atau tentang jujur ini, apa yang pertama kita pahami? Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dia, ketaatan dalam hati kita untuk bisa memahami apa yang kalian pelajari itu. Dengan cara apa? Baca ulang lagi, bergaul dengan orang-orang jujur, ya. Buka baca bergaul dengan orang jujur. Kenapa dikatakan bergaul dengan tukang penjual minyak wangi? Kita tidak beli minyak wanginya, tapi kita merasakan wanginya. Tapi orang itu bergaul dengan penjual parang atau pembuat parang, dia tidak beli parang, tapi dia pasti merasakan panasnya. Oke, anakku sekalian, di akhir pembelajaran kita, mari kita baca satu ayat untuk mengingatkan kita kembali agar di dalam sikap kita, tindak kita perlu memahami bahwa berlaku jujur, baik lisan kita, niat kita ataupun tindak kita ada dasarnya. Coba lihat di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Untuk menjaga akhlak daripada jujur ini, salah satu adalah kita membatasi diri kita daripada pergaulan. Nah, ya, pergaulan yang sifatnya positif, baik dengan orang tua, sesama umur kita ataupun di bawah umur kita atau anak-anak atau adik kita, maka kita perlu menunjukkan utama adalah adab atau sikap kejujuran kita. Karena dengan sikap jujur itu, insya Allah kita selalu dipercaya. Orang yang tidak kita kenal pun mereka akan percaya kita, akan bahagia selamanya
kapanpun di mana saja kita berada, apabila kejujuran ini kita menjadi pegangan kita, maka insya Allah semua masalah akan terselesai dengan baik dan benar. Oke, sekian saja kira-kira materi kita pada hari ini. Harapan Pak mudah-mudahan kita bisa dapat memahami daripada materi pembelajaran kita tentang kejujuran. Oleh karena itu, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan secara umum baik tentang materi ataupun berkaitan dengan masalah lain. Itu satu saja. Mungkin ada. Satu sudah, Pak. Itu satu saja mungkin. Boleh. Bagaimana cara menumbuhkan sikap jujur pada diri kita sendiri? Bagaimana cara menumbuhkan sikap jujur dalam diri kita sendiri? Oke. Yang pertama apa? Jadi ini harus butuh latihan. Orang yang mau berenang dalam sebuah perlombaan dia butuh latihan. Yang pertama adalah kita yakin dulu. Yakin dan percaya bahwa jujur adalah salah satu bagian sifat manusia yang harus dipertahankan. Dengan cara apa? Pertama, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menunjukkan hidayahnya, memberikan kita petunjuknya agar kita selalu dalam berlaku jujur. Keyakinan kita barengi dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, karena memohon doa itu setelah kita beribadah, ketaatan apa? Menjalankan seluruh perintah ibadah sholat terutama dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga implementasi daripada ibadah sholat itu dengan sendirinya akan terbentuk daripada akhlakul qalimah. Berangkat daripada mana? Berangkat dari ibadah yang sebaik-baiknya. Ibadah yang mana? Ibadah yang sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu kemarin kamu belajar itu cara berpakaian seperti apa, pakaian nilai dalam sholat seperti apa, implementasinya kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sholat kira-kira kejujuran dalam apa? Dalam sehari-hari apa tubuh apa hakikat dari sholat seperti apa kita contoh. Coba lihat. Sebodoh-bodohnya anak muslim, sebodoh-bodohnya orang Islam dalam melakukan sholat, dia tidak pernah korupsi ayat. Dia nggak pernah korupsi rakaat. Walaupun di luar sana ada calon menunggu, ada bapak mam, dia tidak akan perlu teman sebaik teman apapun dia datang bertamu. Kalau pada saat dia sedang sholat dia tidak akan korupsi ayat. Sudah, teman saya datang nih, doanya 3 rakaat dulu. Kan orang nggak tahu sholat apa enggak. Satu manusia pun, khususnya orang yang dalam melaksanakan ibadah sholat tidak pernah korupsi rakaat ataupun ayat. Nggak ada sama sekali. Itulah maksudnya. Kejujuran inilah maksudnya hakikat ibadah sholat yang kita lakukan dengan benar inilah maka akan menjadi mengimplementasikan atau menumbuhkan daripada sikap kita, kejujuran kita dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun barang itu kita ketemu tengah jalan, orangnya tidak ada, tetapi karena kesadaran dari ibadah yang kita lakukan dengan sebenar tadi akan terbawa dampak dalam kehidupan daripada seseorang. Insyaallah. Ya, untuk lebih paham, ya silakan banyak bertanya, silakan banyak membaca lagi, dan jangan tanya hanya di guru yang ada di kelas saja, tapi guru yang ada di sekitar orang tua. Dan ada satu pelajaran yang terbesar adalah pada saat kita melihat kejadian-kejadian seperti sebagaimana kalian lihat kejadian yang ada di dalam video tadi. Insyaallah ya, mau bisa ya? Ya, Pak. Kita aplaus. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Nanti pembelajaran berikut kita masuk kepada materi yang sama yaitu tentang kejujuran pada hari berikutnya nanti. Insyaallah. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sama-sama diskusikan hari ini kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita kepahaman, kekuatan supaya kita bisa dapat mempraktekkan kejujuran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, boleh. Baik, kita duduk rapi sebentar, kita siapkan buku. Rapikan buku, siapkan buku, baru kita doa ya. Doa bersama. Boleh? Oke kan? Oke. Kumpul bukunya. Ya. Buku jangan lempar kerja kalian. Ya silakan duduk dengan rapi, kita berdoa dulu. Boleh nanti yang agak jauh boleh numpang dengan Pak ya, kurang lebih 4 orang lah. Ya. Baik. Dan kabar motor. Insyaallah sudah? Sudah, Pak. Berdoa. Anak sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap agar diberikan kita keselamatan sampai tempat tujuan kita bergabung kembali dengan keluarga kita di rumah dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ya.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang boleh ya?